Tahu nggak berita terbaru? Apa? Si Ratna kan baru menikah sih 2 minggu yang lalu ya. Ratna yang mana? Eta anaknya di Odah. Oh, pojok sono. Tikungan. Oh, kan kita baru nikah kan 2 minggu, belum ada sebulan. Iya kan kita kondangan rame-rame waktu itu. Yang udah gesekan itu loh. Iya. Tahu nggak? Dia kan kemarin kayak mau gitu. Terus nggak tahu dia udah hamil. Terus sekarang harus 4 minggu. 4 minggu? Kan baru 2 minggu lalu. Nah, ya kan? Jangan-jangan Gepe. iya mitalnya. Kalau ngomongin apaan sih? Tahu si Ratna anaknya di Odah. Yang udah kondangan bareng? Iya. Kenapa? Katanya beda kan kemarin hubungannya. Udah hamil 4 minggu. Kapan Ini bikinnya coba. coba? Aduh, jangan pada suzon dulu. Tahu nggak yang namanya head terakhir? Tahu nggak kapan dia headnya? Kemarin. Nah, pada nggak tahu kan? Kalau usia kehamilan itu tidak ditentukan dari usia pernikahan. Nah, kita lihat video selanjutnya ya. Ya, yuk. Hai para pejuang garis 2. Halo Mam. Mana nih kabar? Selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Bidan Zulfa. Hayo, siapa yang pernah digosipin kayak gini? Gimana ya jawabnya? Yuk kita bahas. Nah, HPHT itu adalah hari pertama head terakhir. Jadi, usia kehamilan tidak sama dengan usia pernikahan ataupun usia berhubungan. Jadi, usia kehamilan itu kita bisa lihat dari hari pertama head terakhir. Nah, misalnya gini, Mam. Misalnya, Mams itu mens tanggal 1, ya. Nah, di tanggal 14 ini Mams menikah. Lalu di tanggal 30 itu kok tiba-tiba usia hamil ya? Kira-kira berapa usia kehamilannya? Nah, kalau bisa dilihat dari sini, itu usia kehamilan Mams itu adalah 4 minggu. Walaupun usia pernikahan baru 2 minggu. Ya, karena kita lihat dari hari pertama head terakhir ini di tanggal 1. Ya, bukan dilihat dari tanggal 14-nya. Nah, ini yang harus dipahami. Karena, Mam, kita hidup di negara 62 ya, Mams. Dimana kita yang hamil, kita yang nikah, kita yang melahirkan, tetangga yang hitungin. Di sini loh tantangannya. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, kok bisa ya? Padahal kayaknya nikahnya baru bulan Januari akhir tuh. Kok bulan September udah melahirkan sih? Nah, padahal baru 8 bulan. Bayinya gede lagi. Emang bener tuh prematur. Nah, kita lihat ya, ada yang namanya HPL, HPHT dan HPL. HPL itu bukan hari paksa lahir atau hari pasti lahir, tapi HPL itu adalah hari perkiraan lahir, di mana bisa maju atau bahkan bisa mundur dari hari perkiraan lahir. Nah, pentingnya HPHT itu untuk apa sih? Ngapain sih kita tahu HPHT itu untuk apa gitu? HPHT itu untuk mengetahui usia kehamilan atau bahkan yang merencanakan kehamilan itu bisa mengetahui masa subur. Kadang-kadang orang yang datang ke dokter kandungan atau ke bidan itu adalah orang yang sudah hamil atau bahkan yang nggak hamil-hamil. Padahal kalau misalnya datang ke bidan atau ke dokter kandungan itu boleh loh, Mam, orang yang akan merencanakan kehamilan. Karena apa? Karena kita lihat dulu nih, apakah mensnya teratur, siklusnya teratur. Kita akan bisa lihat dari mensnya dalam 3 bulan terakhir, dan kita lihat dulu nih masa suburnya kapan. Nah, disitulah kita bisa merencanakan kehamilan. Lalu, HPHT itu bisa untuk menghitung usia kehamilan. Misalnya nih, biasanya kalau misalnya ibu atau pasangan gitu ya datang ke klinik bidan, itu biasanya akan ditanya, mens terakhirnya kapan? Head terakhirnya kapan? Itu kita akan lihat apakah usia kehamilan sesuai dengan hari terakhir mensnya dia. Dan kita akan lihat lewat USG juga apakah sesuai atau tidak. Misalnya, dari hari terakhir itu Mams usia kehamilannya udah 12 minggu. Tapi ternyata pas di USG baru 5 minggu. Kita harus cari tahu dulu nih, apakah dia lupa head terakhirnya atau mungkin janinnya nggak berkembang. Nah, kita akan evaluasi lagi selama 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu ibu tidak ada perubahan, masih tetap hamilnya seperti yang hamil 5 minggu, nah berarti janinnya tidak berkembang. Seperti itu.
Nah, yang repot nih Mams, kalau misalnya ibu tuh lupa untuk hari terakhir tuh kapan. Biasanya nih ibu-ibu yang udah anak ketiga, anak keempat, anak kelima suka nggak tahu tuh kapan mens terakhirnya. Dan kadang-kadang mereka tuh suka perkiraan nih hari-hari besar biasanya kayak, oh saya tuh mens terakhirnya pada saat lebaran masih mens, atau pada saat tahun baru saya masih mens loh Bu Bidan. Nah, kita harus ngitung tuh kira-kira berapa ya usia kehamilannya. Nah, kita akan pastikan lagi lewat USG. Kalau bisa sesuai ya berarti memang usia kehamilan seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai berarti usia kehamilannya berarti dia lupa tuh hari terakhirnya, seperti itu. Nah, ini juga penting ya Mams buat orang-orang yang sedang merencanakan hamil. Seperti biasanya orang-orang yang udah setahun menunggu kehamilan, 2 tahun nunggu kehamilan kok nggak hamil-hamil. Nah, ini juga penting karena mereka kadang-kadang suka lelah ya, kok mens lagi, kok tiba-tiba tes negatif lagi gitu ya. Nah, kita harus lihat nih, karena banyak banget yang datang ke klinik saya itu tahu-tahu hamilnya sudah tidak ada atau udah keluar atau udah keguguran. Nah, karena apa? Karena dia tidak tahu, tidak aware terhadap dirinya sendiri atau tidak ngeh ya gitu, kalau kata bahasa kita tuh nggak ngeh ya. Kalau misalnya dia hamil gitu, dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir dia tuh mensnya normal, selama 5 hari atau 7 hari normal, keluar darahnya normal, bagus gitu. Ternyata di bulan selanjutnya kok cuman flek-flek aja ya 2 atau 3 hari. Biasanya kalau misalnya seorang penjual garis 2 tuh mereka kayak, oh paling mau mens lagi nih gitu. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya itu merupakan tanda kehamilan. Jadi harus tahu juga ya Mams, dilihat, dicatat mensnya kapan dan mensnya itu normal atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi ini aja ya Mams, info tentang HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi jangan tersalah lagi loh ya, kalau misalnya tetangga nanya, nah langsung deh bisa jawab apa sih HPHT itu gitu. Nah, jika info ini bermanfaat, Mams bisa sebarkan sebanyak-banyaknya kepada tetangga, saudara, atau keluarga supaya info ini bermanfaat untuk mereka juga. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya di bawah ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih Mams. Jadi gimana? Lu tahu dong? Itu usia kehamilan gimana? Berarti kita tuh mau tahu dia hamil dari mennya. Dari HPHT cenah hari pertama Kita mah ngerti ya mennya. tapi emang kita mau ngode-ngode kapan mens saya kan? Iya kan nggak tahu. Jadi bukan dari dia nikah. Dia udah paham dong ya sekarang. Iya. Makanya jangan suuzon dulu. Harus cari tahu dulu ya. Nah, buat para ibu-ibu di luar sana juga sama ya, jangan pernah suuzon dulu. Kita harus cari tahu dulu nih seperti apa. Sekian video kali ini, Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, Komen, share, and lalu subscribe.